Seluruh aula benar-benar sunyi di depan pemandangan yang agak tidak biasa ini. Tampaknya bahkan Fu Yan tidak percaya pada adegan ini dan wajahnya benar-benar kaget dan kusam. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan pemuda di depannya biasa saja. Mengapa? Fu Yan naik dari tanah dengan sedih. Wajahnya benar-benar memerah. Menjadi keadaan yang menyedihkan di depan umum oleh anggota generasi muda telah menyebabkan orang yang sombong ini menjadi gila. Bajingan. Fu Yan mengatupkan giginya dan mengutuk. Dia baru saja akan menyerang lagi ketika sedikit suara guntur bergema keluar. Dia segera merasakan matanya tiba-tiba menjadi silau ketika seorang pemuda berjubah hitam tanpa ekspresi di depannya muncul di sisinya dengan cara seperti hantu. Kemunculan tiba-tiba pemuda berjubah hitam itu menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Fu Yan terbuka lebar. Dia baru saja akan meluncurkan serangan ketika tangan panjang yang hangat tanpa sadar muncul di lehernya. Suara sedingin es itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili guruku dalam mengajariku. Xiao Yan tertawa dingin sebelum dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan lemah sementara tatapannya menyapu ke sudut aula. Ketua Asosiasi Fama, saya tidak keberatan membiarkan asosiasi alkemis Anda kehilangan alkemis tingkat 5 jika Anda terus bersembunyi di samping, menonton pertunjukan. Semua orang di aula yang luas terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera menoleh ke arah tertentu. Tawa tak berdaya terdengar dalam bayangan di sudut di bawah fokus tatapan banyak orang di aula. Segera, sosok tua perlahan keluar dan muncul di depan mata semua orang. Dari penampilannya, dia secara mengejutkan adalah ketua asosiasi dari Asosiasi Alkemis, Fama. Wakil ketua asosiasi, Kie Mier mengikuti dari dekat di samping Fama. Ada juga seorang gadis yang mengenakan jubah alkemis berwarna hijau di samping Kie Mier. Gadis itu memiliki penampilan yang elegan dan mengharukan. Dia sedikit mengerutkan bibir merahnya, menunjukkan keangkuhan. Kulitnya seputih salju dan sepasang mata cerah cerdas membawa kelicikan saat mereka bergerak. Jelas, wanita ini adalah individu yang unik. Pada saat ini, mata gadis ini berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa saat dia melihat ke aula dan dengan nyaman menatap pria muda berjubah hitam yang telah menundukkan Fu Yan. Haha, sudah 3 tahun sejak terakhir kita bertemu. Apakah adik laki-laki Xiao Yan baik-baik saja? Orang tua yang mengelola Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama ini mengungkapkan wajah tersenyum di depan tatapan publik dan bertanya tentang Xiao Yan dengan ramah. Seolah-olah dia tidak memperhatikan Fu Yan berwajah hijau yang tenggorokannya dipegang oleh Xiao Yan. Sikap Fama ini secara alami membuat semua orang di aula terkejut. Namun, ketika nama yang telah menyebar dengan liar dan menyebabkan keributan di dalam ibu kota, keluar dari mulutnya, semua orang sekali lagi menjadi terpana. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tatapan yang mereka gunakan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam itu sekali lagi menjadi tertarik. Tidak heran orang ini berani menjadi begitu sombong. Dia sebenarnya adalah Xiao Yan. Orang yang menyebabkan sekte Mystic Cloud menderita kerugian besar. Fu Yan, yang ditahan oleh Xiao Yan, menjadi pucat putih dalam sekejap setelah mendengar bentuk alamat yang digunakan Fama pada pemuda di sisinya. Kemarahan di matanya segera menghilang. Saat itu, bahkan Dou Huang dari sekte Mystic Cloud telah mati di tangan orang ini. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa Xiao Yan hanya membutuhkan sedikit prompt untuk mematahkan kepalanya. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan Asosiasi Alkemis tidak akan mengadopsi tindakan pembalasan apapun bahkan jika Xiao Yan benar-benar membunuhnya. Hal ini terlihat jelas dari sikap Fama terhadap Xiao Yan saat Fama muncul. Mulut Fu Yan bergetar sedikit saat dia mengalihkan pandangannya yang marah ke arah Aoba yang sudah menggigil di sampingnya. Jika bajingan ini tidak gagal untuk membuka matanya dan menyinggung orang seperti itu, mengapa dia berakhir dalam situasi yang memalukan? Ketua Asosiasi Fama, Asosiasi Alkemis ini benar-benar mengecewakan saya setelah tidak bertemu selama 3 tahun, berkolaborasi dengan faksi seperti itu, saya takut. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menoleh dan berbicara kepada Fama yang perlahan berjalan. Fama tertawa getir saat mendengar ini, adik Xiao Yan. Asosiasi kami memang memiliki tanggung jawab dalam masalah ini. Fu Yan telah menyinggung perasaanmu. Oleh karena itu, Anda dapat menghadapinya sesuka Anda.
Meskipun kata-kata Fama ini sedikit lembut tapi itu memberi Xiao Yan wajah yang sangat bagus. Selain itu, dia juga tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda dulu yang bisa termotivasi untuk memperebutkan tempat juara dalam kompetisi hanya dengan diberi formula obat. Mengingat kemampuan dan faksi yang terakhir saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan seperti itu. Ini karena Xiao Yan saat ini layak menjadi orang yang benar-benar kuat di hati Fama. Haha, adik kecil Xiao Yan. Karakter Fu Yan awalnya agak sembrono dan berapi-api. Dia tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu, terlebih lagi, jika kita membicarakannya, adik kecil Xiao Yan juga dianggap sebagai penatua kehormatan di asosiasi alkemis kita. Kita semua dari sisi yang sama. Qin Ye tersenyum dan melangkah maju untuk merapikan semuanya. Sui Mei berada di samping Xiao Yan saat dia melihat dua orang yang sangat penting dari asosiasi alkemis ini melangkah maju dan berbicara dengan Xiao Yan dengan nada yang sangat sopan yang memberi Xiao Yan banyak wajah. Perlakuan seperti itu membuatnya takjub. Tatapannya berulang kali melayang di atas tubuh Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menjadi juara kompetisi besar alchemist saat itu. Namun, ini saja tidak akan cukup bagi Grandmaster Alkemis seperti Fama dan Qin Ye untuk memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, dari cara percakapan itu berlangsung, sepertinya mereka bersedia kehilangan Alkemis tingkat 5 daripada berkonflik dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia benar-benar terpana. Pria muda yang diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Sekte Mystic Cloud saat itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Mata gadis cantik di samping Qin Ye berkedip saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang wajahnya masih tenang bahkan ketika dua orang yang sangat penting dari asosiasi ini melangkah maju. Dia merasa linglung di dalam hatinya untuk sesaat. Pria muda saat itu mungkin luar biasa, tetapi dia hanyalah anggota dari generasi muda yang memiliki beberapa potensi. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah menjadi seorang ahli yang bahkan kepala asosiasi Fama harus memperlakukannya dengan sopan. Kecepatan pertumbuhan ini benar-benar menyebabkan orang-orang terperanjat. Tidak heran bahkan kakek buyut berkata bahwa pencapaian orang ini di masa depan akan luar biasa di masa depan saat itu, gadis itu tiba-tiba teringat kalimat yang telah disebutkan Jia Xingtian padanya saat itu. Pada saat itu, dia masih belum yakin. Namun, sekarang bahkan dirinya yang sombong mau tidak mau harus diyakinkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan anak muda lain dari generasi ini saat itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah berjalan ke posisi yang relatif tinggi. Xiao Yan melirik Fama dan Qin Ye dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat Fu Yan berwajah pucat yang bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia tersenyum, perlahan-lahan menarik tangannya dan dengan lembut berkata, karena dua kepala asosiasi telah melangkah maju, wajar jika Xiao Yan akan memberikan wajah kalian berdua. Awalnya, masalah hari ini adalah masalah kecil di kalangan generasi muda. Saya tidak punya pilihan karena penatua ini ingin keluar sendiri. Ekspresi Fu Yan segera berganti-ganti antara hijau dan putih saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Adik kecil Xiao Yan, terima kasih telah melepaskan Fu Yan. Aku yang dulu akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi hari ini dan bertanggung jawab kepadamu. Fama juga menghela nafas lega dan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan tidak benar-benar menyerang Fu Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menatap Aoba. Orang ini seharusnya sudah menyadari bahwa orang yang paling tidak beruntung pasti dia ketika masalah ini diselesaikan. Oleh karena itu, wajahnya menjadi sangat putih seolah-olah dicat dengan bubuk putih. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menendang pelat logam yang keras hari ini. Apakah semua orang di sini? Tatapan Xiao Yan beralih ke Fama dan bertanya, tidak lagi berlama-lama pada topik aslinya. Haha, semuanya ada di sini. Kami sedang menunggumu. Fama tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi, Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi setelah mendengar ini. Dia menoleh ke Sui Mei dan berkata sambil tersenyum, saat ini saya memiliki beberapa masalah untuk ditangani dan akan pergi lebih dulu. Bantu aku menyapa Grandmaster Frank ketika kamu melihatnya. Xiao Yan tidak menunggu jawaban Sui Mei setelah mengatakan ini. Dia menarik Xian dan berjalan ke bagian dalam aula. Sui Mei baru pulih setelah Xiao Yan berbalik dan pergi. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat dia mengamati punggung kurus tinggi itu.
Ada warna yang tidak biasa mengalir di matanya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir masih berusaha untuk menjadi alkemis tingkat 2. Dengan aliran waktu yang tenang, Xiao Yan tanpa sadar telah menjadi ahli yang sebanding dengan orang-orang top kekaisaran ini. Transformasi semacam ini tidak bisa dibilang kecil. Kemungkinan Frank dan Naotuo juga akan menghela nafas secara emosional jika mereka tahu tentang kemajuannya. Xiao Yan mengikuti kelompok Fama dan berbelok ke beberapa koridor sebelum bergerak di sepanjang tangga dan melakukan pendakian perlahan ke tingkat asosiasi yang lebih tinggi. Selama perjalanan mereka, Xiao Yan, yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan Fama dan Kimier tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gadis elegan yang tampak akrab di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kami belum bertemu selama 3 tahun." Putri kecil menjadi lebih cantik dan lebih cantik. Gadis elegan itu langsung terkejut saat menyadari Xiao Yan tiba-tiba mengakuinya. Dia dengan licik tertawa, "Sungguh tidak terduga bahwa seorang ahli seperti Anda masih dapat mengingat saya. Ini benar-benar kehormatan saya." Xiao Yan tersenyum saat melihat gadis yang masih agak aneh ini. Senyuman muncul di wajah tenangnya saat dia merasakan nada kata-katanya. Meskipun tahun-tahun bertualang ini memberinya penampilan yang sangat kaya, itu juga mengubahnya menjadi seseorang seperti orang tua. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari putri kecil itu? Dia teringat saat itu ketika sekelompok anggota dari generasi muda saling bersaing untuk menjadi juara kompetisi besar alkemis. Sekarang, orang-orang yang berpartisipasi telah berubah. Fama dan Kimier yang berjalan di depan, melirik Xiao Yan yang dengan senang hati berbicara dengan putri kecil itu. Mereka sedikit terkejut sebelum mereka segera bertukar tatapan. Senyuman yang tidak biasa terlihat di mata mereka. Usia putri kecil, sepertinya adalah usia di mana dia harus menemukan pasangan. Gadis ini sangat bangga dengan harapan yang sangat tinggi. Mengingat kemampuan Xiao Yan, dia sangat cocok dengannya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati kedua pria tua ini saat mereka berjalan. Mereka saling memandang sebelum senyum rubah licik terangkat di sudut mulut mereka. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran kedua orang ini. Dia mengendus aroma awet muda yang tersebar dari tubuh gadis di sisinya. Dia cukup senang bisa bercakap-cakap dengan seseorang yang jauh lebih muda saat ini. Namun, ketika Fama dan Kimier berhenti di depan sebuah pintu besar, dia perlahan-lahan menghentikan percakapannya. Dia mengatur jubahnya dan ekspresinya sekali lagi menjadi diam seperti sumur tua. Dia tahu bahwa orang-orang di dalamnya adalah semua ahli top dalam kekaisaran Jiama. Dia hanya bisa mengagumi mereka saat itu. Namun, sekarang dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi mereka sebagai sederajat atau bahkan melihat mereka sebagai bawahan. Di sini, Fama tersenyum saat berbicara. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Kimier sebelum dia dengan lembut membuka pintu. Mereka menggerakkan tubuh mereka sedikit ke samping dan membuka jalan untuk masuk.